Siapa? Hari ini hari Jumat 28 November 2025, kelompok kelompok 4 yang terdiri dari Alicia Yista Victoria dengan NIM 231101572002 yang akan mempresentasikan tugas kewirausahaan dengan judul membangun tim yang solid dalam bisnis. Pada Pak Alicia, waktu depan silakan. Izinkan saya membawakan materi presentasi saya dengan judul membangun tim yang solid dalam bisnis. Untuk nama saya sendiri ada Alicia Victoria dengan nilainya 10157200002. Oke, untuk pendahuluannya di dalam dunia bisnis tentu kita perlu membangun suatu tim yang solid. Di mana tim yang solid ini penting untuk mencapai suatu keberhasilan. Nah, tim yang kuat bukan hanya terdiri dari orang-orang yang bekerja sama saja, tapi mereka yang memiliki tujuan yang sama, saling percaya, mampu berkomunikasi dengan baik, serta ketika bekerja sama dalam tim tentu harus berjalan dengan baik, di mana proses kerjanya nanti akan menjadi lebih efisien, produktivitasnya meningkat, serta tantangan bisnis akan dapat dihadapi dengan lebih mudah. Oleh karena itu, untuk memahami cara membangun tim menjadi solid itu merupakan langkah yang penting bagi setiap perusahaan yang ingin berkembang dan juga bersaing secara efektif. Nah, mengapa tim yang solid itu penting? Tim yang solid sangat penting dalam bisnis karena dia menentukan kelancaran dan keberhasilan dalam kerja. Serta ketika anggota tim saling percaya dan bekerja sama dengan baik, proses kerjanya akan menjadi lebih cepat, lebih efisien, serta minimnya kesalahpahaman. Dan juga tim yang kuat dapat mampu menghasilkan suatu ide-ide yang baru karena adanya komunikasi yang terbuka sehingga mendorong munculnya kreativitas. Selain itu, lingkungan kerja juga akan menjadi lebih nyaman sehingga konflik dapat diminimalisir. Dan dengan tim yang solid, perusahaan juga lebih mudah untuk mencapai tujuan, meningkatkan produktivitas serta mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan bisnis. Nah, ada karakteristik tim yang solid. Pertama, itu harus adanya komunikasi yang terbuka. Di mana komunikasi terbuka ini perlu adanya di dalam anggota tim, di mana nanti anggota tim yang satu dengan yang lain itu saling berbagi informasi serta pendapatnya secara jelas dan juga bebas. Yang kedua itu ada kepercayaan antar anggota, di mana setiap anggota dia yakin terhadap rekan timnya untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Lalu yang ketiga itu ada tujuan yang jelas, di mana tim memiliki visi dan misi yang sama sehingga anggota timnya tahu kemana arah yang ingin mereka tuju. Lalu yang keempat itu ada pembagian tugas yang tepat, di mana tentu saja dalam berdirinya suatu tim pasti ada tugas dan peran masing-masing. Untuk itu makanya tim harus jelas berbagi informasi tugasnya apa, serta juga dengan pendapat yang tadi harus jelas. Dan yang kelima itu ada kepemimpinan yang efektif, di mana pemimpin memberikan arahan, dukungan dan juga motivasi untuk timnya. Yang keenam itu ada kolaborasi dan dukungan, di mana anggota saling membantu bekerjasama dalam mencapai suatu hasil yang terbaik. Nah, ada tahapan untuk membangun tim, di mana di sini saya menggunakan model dari Krugman, di mana itu ada 5 tahap, di mana yang pertama itu ada forming atau pembentukan, di mana di sini awal mulanya anggota tim ini saling mengenal, memahami apa peranan dan fungsi dari masing-masing tim anggota timnya. Lalu yang kedua ada forming atau konflik awal, di mana di sini sudah mulai muncul perbedaan pendapat, ide serta potensi konflik yang akan muncul antar anggota. Lalu yang ketiga itu ada modeling atau penyesuaian, di mana di sini tim mulai menemukan ritme kerjanya serta aturan dan juga cara berkolaborasi yang efektif. Yang keempat itu ada performing atau kinerja yang optimal, di mana tim ini bekerja secara produktif dan efisien serta memaksimalkan potensi dari setiap anggota timnya. Lalu yang kelima ada journey atau evaluasi penyelesaian, di mana tim ini mengevaluasi hasil dari kinerja dan juga proses mereka sehingga mereka dapat membubarkan atau juga mengatur kembali struktur dari pembentukan tim mereka, apakah ini sudah benar berjalan dengan baik atau perlunya ada evaluasi lebih lanjut. Nah, lalu ada strategi membangun tim yang solid. Pertama itu harus merekrut anggota sesuai dengan visi dan nilai. Di mana kita harus memilih tim yang memiliki visi, nilai dan tujuan yang sejalan dengan perusahaan agar lebih mudah beradaptasi dan bekerjasama. Yang kedua ada komunikasi yang rutin dan juga transparan. Di mana di sini harus memastikan informasi dan ide ini mengalir dengan jelas antara anggotanya sehingga nanti kesalahpahaman dapat
kita minimalkan ataupun tidak adanya kesalahpahaman. Lalu yang ketiga, itu ada tugas dan peran yang jelas, di mana setiap anggota itu harus memahami tugas dan tanggung jawabnya serta perannya sebagai anggota, di mana pekerjaan ini nantinya akan lebih mudah terorganisir dan efisien. Lalu ada pengembangan kemampuan anggotanya, di mana di sini harus adanya latihan, mentoring ataupun kesempatan belajar agar anggota tim ini terus meningkatkan keterampilan dan performa daripada tiap anggotanya. Lalu ada membangun budaya untuk saling menghargai, di mana untuk menghargai ini merupakan kontribusi dan juga ide dari setiap anggota agar terciptanya suatu lingkungan kerja yang lebih positif dan juga kolaboratif. Dan ada yang terakhir itu di mana wajib merayakan pencapaian, di mana ini hal yang harus perlu diterapkan karena ini sebagai bukti untuk apresiasi dari keberhasilan tiap anggotanya, di mana sekecil apapun pencapaiannya dia itu perlu untuk dirayakan, serta juga dengan adanya perayaan ini dia dapat meningkatkan ataupun memotivasi dirinya agar dia bisa lebih baik berkembang. Lalu di sini ada peran pemimpin dalam membangun tim. Tentu saja kalau dalam tim nggak mungkin nggak ada pemimpin. Nah, untuk itu punya dia pemimpin. Pemimpin ini dia merupakan suatu yang memiliki peran penting dalam membentuk suatu tim, di mana seorang pemimpin ini sendiri dia harus mampu mengarahkan dengan jelas, serta dia juga harus mengetahui tujuan dan standar apa yang harus timnya ini harus capai. Selain itu juga si pemimpin dia harus menjadi sosok yang teladan, melalui sifatnya dia harus profesional, disiplin, serta tanggung jawab untuk dia sebagai contoh sehari-hari. Lalu ketika mungkin ada terjadinya konflik atau perbedaan pendapat, si pemimpin ini dia harus mendengar dan juga mencari solusi yang adil untuk menjaga keharmonisan atau kerukunan dari timnya. Serta bukan hanya itu saja, pemimpin juga harus mendukung dalam pengembangan anggotanya, di mana dia harus memberikan bimbingan, pelatihan ataupun umpan balik untuk membangun timnya. Nah, dengan pemimpin yang efektif, timnya ini pasti akan bekerja lebih kompak dan motivasi sehingga mencapai hasil yang terbaik. Lalu peran pemimpin dalam meningkatkan produktivitas tim juga itu untuk meningkatkan produktivitas. Pemimpin ini sendiri harus mampu menetapkan tujuannya harus jelas serta mudah dipahami bagi seluruh anggota timnya. Nah, di mana tujuan ini juga harus dilengkapi dengan beberapa indikator pencapaian agar tim ini dapat mengukur sejauh mana perkembangan dari kerjanya, sehingga pemimpin juga perlu memanfaatkan mungkin alat kerja atau alat kerja yang tepat serta mempermudah pengaturan dari tugas dan komunikasi. Selain itu, pengelolaan rapat secara efisien juga untuk membantu tim untuk menggunakan waktu secara optimal. Nah, pemimpin ini harus menentukan prioritas kerjanya agar tim mengetahui tugas mana yang menjadi fokus utama. Lalu evaluasi rutin ini juga diperlukan untuk menilai atau melihat perkembangan serta mengidentifikasi masalah serta menentukan langkah dan langkah-langkah untuk diperbaiki. Nah, dengan pengelolaan yang baik, pemimpin juga harus mampu mendorong timnya agar bekerja lebih efektif, terarah serta produktif. Nah, tantangan yang sering muncul itu pertama, kurangnya komunikasi. Yang kedua, tidak jelasnya tugas dan peran. Yang ketiga, kurangnya kepercayaan antar anggota. Yang keempat, interpersonal. Yang kelima, resistensi terhadap perubahan. Nah, solusi dari tantangan itu ada meningkatkan komunikasi yang terbuka, menetapkan peran dan tanggung jawab yang jelas, serta membangun kepercayaan antar anggota, lalu melakukan mediasi konflik, serta memberikan edukasi dan pendampingan saat adanya perubahan. Nah, untuk kesimpulan, membangun tim yang solid merupakan kunci yang penting dalam mencapai suatu keberhasilan sebuah bisnis. Tim yang kuat terbentuk melalui komunikasi yang baik, kepercayaan antar anggota, serta pembagian peran yang jelas. Kepemimpinan juga perlu efektif. Nah, proses ini membutuhkan waktu dan melalui beberapa tahap sebelum tim benar-benar mampu bekerja secara harmonis dan produktif. Nah, tentu saja dalam tim adanya tantangan seperti konflik, kurangnya komunikasi, atau resistensi terhadap perubahan dapat muncul. Namun semuanya itu dapat diatasi dengan strategi yang tepat. Serta juga dengan menerapkan prinsip-prinsip pengembangan tim yang baik, setiap organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih efisien, kolaboratif, dan berpotensi pada hasil, sehingga tujuan
tujuan bisnisnya ini dapat tercapai secara lebih optimal. Sekian presentasi saya. Apakah ada teman-teman tadi yang ingin bertanya? Kenapa? Selamat siang, perkenalkan nama saya Yuda Girsani Santos dari kelompok 3. Tadi izin bertanya, saya punya 2 pertanyaan buat saudari Cika. Pertama, mengenai meningkatkan kepercayaan antar anggota. Saya ingin bertanya Anda sebagai leader atau pemimpin, bagaimana kita caranya meningkatkan kepercayaan antar anggota, sedangkan setiap anggota itu mempunyai otak yang berbeda, perilaku yang berbeda, sikap yang berbeda, yang mungkin yang antar anggota, misalnya anggota A punya kebiasaan buruk apa yang akan mengganggu ke anggota yang lain. Nah, itu bagaimana Anda sebagai leader untuk menanganinya. Kedua, mengenai apresiasi setiap keberhasilan, apresiasinya itu sebagaimana, dalam bentuk apa? Kalau terlalu besar, itu akan mengakibatkan 2 hal. Pertama, manajemen keuangannya akan sangat kacau karena setiap keberhasilan terlalu dirayakan. Kedua, itu akan membuat karyawan akan dimawa. Setiap keberhasilan itu setelah dirayakan gitu. Jadi saya minta contoh yang konkret gitu. Bagaimana sih apresiasi yang sebenarnya gitu? Kalau misalnya dia capai ini, apresiasinya seperti ini gitu. Ya, sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nusma Roma dari kelompok 2 yang bertanya strategi apa yang paling efektif untuk mengatasi konflik interpersonal dalam bisnis. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya yang pertanyaan dari Rina, strategi apa yang paling efektif untuk mengatasi konflik interpersonal dalam tim bisnis. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, strategi yang paling efektif itu mengatasi konflik ini ada dalam interpersonal itu seperti membangun komunikasi yang terbuka, terus menetapkan peran dan tugas yang jelas, lalu melakukan mediasi yang aktif oleh pemimpin. Nah, di mana strategi itu dia kalau kita lakukan dengan baik tentu akan mencegah terjadinya kesalahpahaman serta mengurangi konflik atau apapun yang saling tumpang tindih, sehingga ini ketiga hal tadi itu juga dapat menyelesaikan konfliknya tanpa ada pihak manapun yang dirugikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bagaimana? Cukup. Oke. Terus menjawab pertanyaan dari teman saya, Vidya, itu ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu bagaimana meningkatkan kepercayaan antar anggota tim dengan kebiasaan sikap mereka yang berbeda-beda. Nah, tentu kan kita sebagai manusia ini mempunyai pola pikir, sifat masing-masing. Nah, kita tentunya dibentuk dalam tim itu pasti mempunyai suatu maksud dan tujuan. Nah, dalam tim itu tidak mungkin harus semua orang mempunyai suatu sifat yang sama. Kalau sama dan juga persisnya cerminan diri kita, nah gimana kita mau kayak kita mau naik levelnya lah di atas. Kalau kita hanya menemui orang yang cerminan diri kita, nah tujuan kita dibentuk dalam tim kan untuk kita mengenal serta membangun kepada orang yang beda pendapat, beda pola pikir dari kita. Nah, di situ juga kan tentu pada saat kita dalam tim ini pastilah namanya cekcok, salah paham dengan anggota lain itu hal yang umum karena tidak semua pasti harus berjalan sesuai kemauan kita, sesuai keinginan kita. Nah, dengan adanya kayak selisih paham, adu argumen, nah itu diperlukan untuk adanya di dalam tim supaya tim itu tuh lebih hidup. Kalau nggak ada hal-hal seperti itu, gimana timnya nanti ketemu hal yang lebih dari itu? Nah, pasti kan mereka nanti kaget dan tidak tahu. Nah, makanya itu perlu adanya, kalaupun kita saling beda berpendapat, yang pentingnya itu kita harus komunikasikan. Jangan juga saling adu ego. Kalau saling mau menang sendiri, nah susah. Itu kita tetap menerapkan di prinsip kita ada di tim. Nah, kita harus membawa tim ini untuk maju. Kalau kita egois semua di dalam, gimana tim ini mau maju? Makanya itu kita perlunya membangun komunikasi yang baik. Terus kita juga harus, karena kalau memang udah bukan di kita nih yang oke, ini sudah memang nih, aku nih udah gak betul pada waktu ini udah kayaknya nggak usah gitu. Kita tuh harus mau orang lain yang berpendapat itu diterima. Kalau kita kayak jengkel, tidak diterima, nah itu tuh harus kita evaluasi diri kita lagi. Karena kalau kita sendiri masih menanamkan pola pikir dan diri kita kayak gitu, nah gimana kita mau berkembang? Dan juga itu salah satu faktor penghambat untuk suksesnya sebuah tim ini. Lanjut yang kedua, pertanyaan yang kedua itu tuh mungkin bentuk apresiasi seperti apa yang jelas untuk setiap keberhasilan. Nah, mungkin apresiasi kalau secara besar-besaran kan tentu saja masih akan mengeluarkan dana.
Nah, apresiasi yang dimaksud ini mungkin kayak kita adalah selaku pemimpin itu kayak memberi rewards gitu, entah kayak gini, oh iya kayak tiap bulan saya ada nih mau buat kegiatan selama sebulan, siapa orang yang paling terbaik, siapa orang yang paling kreatif, kolaboratif, dan kayak gitu. Nah nanti pasti ada kayak dapat penghargaan, gelar, or si Yudia tahun ini, bulan ini dia tuh dapatkan gelar predikat sebagai orang yang kolaboratif, kreatif. Nah kayak gitu, itu kan suatu apresiasi. Tentu kan nanti pada saat kita diapresiasi kayak, ih selamat ya, kamu udah berhasil gini nah, membuat tim kita gitu. Nah itu kan juga termasuk suatu hal yang dirayakan. Gak perlu kita kayak gini lah, 1 gram emas buat kita, perlu uang. Gak perlu yang kayak gitu. Hal-hal kecil kayak gitu kan juga termasuk suatu hal yang dirayakan kan dalam kita. Dan juga pasti manusia butuh hal-hal yang kayak gitu. Bukan hanya dalam kayak kebutuhan fisiknya, kayak walaupun semua orang butuh uang dan apa, tapi kan gak segalanya tentang itu. Kayak kita didoakan dan diberi ujian, itu kan semua sudah termasuk suatu hal yang kita dirayakan. Nah mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin sekian sesi diskusi dan tanya jawab yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, silakan bisa. Oh, iya. Oke. Di dalam kehidupan sehari-hari kita perlu untuk saling menghargai, saling membangun relasi, serta juga harus mengeratkan saling persaudaraan kita agar kita kan di dunia ini kita mau mencari musuh, kita mau mencari kawan, perluaslah relasi sehingga pada saat kita membutuhkannya pasti nanti orang-orang akan datang ke kita. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan. Terima kasih untuk waktunya teman-teman sekalian dan juga Bapak.